Oke geng, selamat datang lagi di Namanya Juga SMA. Di episode kali ini gue pengen ngebahas selingan sedikit lah, jangan berurusan dengan SMA lagi. Gue pengen bahas tentang suatu hal yang lagi viral sekarang, yaitu ada YouTuber yang salah bicara nampaknya, jadi viral di media sosial. Kalau bisa kita sebut nama YouTubernya itu Indira ya. Indira siapa ya yang Iya. tidak belakangan. Bukan Indira. Ini dari data yang gue lihat sih, dari hasil jejak digital ya. Jadi Mmm. Si Doi itu katanya apa ya? Lebih secara blak-blakan ngomong kalau misalnya kita, secara blak-blakan dia ngomong kalau dia itu nggak pakai masker keluar, terus Bahkan dia nggak cuci tangan. nggak cuci tangan segala macem. Kenapa bisa menjadi salah adalah dia itu punya banyak pengikut, Bro. Jadi subscriber udah banyak, followers udah banyak, dan akhirnya takutnya influencer lain tuh menganggap bahwa dia akan membawa, apa ya, suatu hal yang buruk bagi para followers-nya, Bro. Cuma kalau di sisi lain, sebenarnya itu juga kebebasan berpendapat sih, artinya kan dia diundang podcast ke salah satu YouTuber juga nih. Mmm. Jadi kan dia Iya iya. diundang podcast, dia diminta untuk jujur masalah Covid ini. Jadi apa yang dia hadapin, apa yang dia rasakan. Dan sebenarnya ini kan juga hal yang bukan apa ya, bukan hal yang lama ya, dia baru gitu. Jadi orang masih punya berbagai pandangan dan pendapat, gimana cara menangani ini, gimana cara mereka berpikir untuk mengatasi ini, dan si YouTuber tersebut, si Indira ini, punya pendapat ya kayak gitu. Sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya sih kalau menurut gua. Gua juga setuju dengan apa yang Aldo ngomong gitu loh. Apa, semua orang tuh punya pandangan tersendiri emang, terus dia juga bebas berpendapat di sana. Tapi masalahnya adalah saat dia ngomong kayak gitu, dia kan punya follower yang banyak ya. Takutnya yang nggak bisa mengartikannya ini jadinya salah nangkep dan ya seperti sekarang ini gitu loh. Takutnya follower yang masih kecil-kecil, yang masih nggak ngerti maksud aslinya dia, jadi gimana ya bahasanya ya, kayak nangkepnya tuh ya salah gitu loh. Iya iya. Jadi malah nanti menyepelekan Covid-nya itu sendiri, padahal kan yang kita tahu Covid, lumayan berbahaya ya. Kalau menurut gua ya, dari sudut pandang gua, Mmm, kayak misalnya dia ngomong gitu-gitu gua nggak tahu motifnya apa ya, mungkin bercanda ya, kita kan nggak tahu. mhm, Kita nggak bisa nyalain juga kan sebenarnya. Ya cuman bener yang jadi masalah dia punya banyak pengikut, followers-nya udah banyak lah, dia kan sebagai public figure hitungannya kan. mhm mhm. Iya Harusnya iya. harusnya YouTuber itu menyadari hal tersebut lah, kalau dia punya banyak follower, harusnya dapat bertindak atau mengucapkan kata-kata yang baik atau berkenan. Gitu. Maksud gua bukannya dia ngomongnya nggak baik ya, mungkin menurut dia itu baik kayak gitu. Dia kayak sebenarnya kan nyaranin kita biar nggak takut gitu kan sebenarnya. Mungkin pesannya itu kan, kita nggak usah terlalu takut Mungkin, gitu, santai aja. Cuman pembawaannya mungkin yang salah. Nah, takutnya itu follower-follower atau subscriber yang masih kecil itu salah nangkep ya dan menganggap virus ini nggak berbahaya. Kan kalau gitu nah, malah makin makin susah kalau gitu kan. Kalau dari menurut gue ya, kan dunia medsos tuh bener-bener gede banget kan, apalagi di Indonesia. Lu seorang influencer gede, lu bisa influence semua followers lu, dan itu tuh nggak kecil ya, jumlah followersnya nggak kecil. Mungkin menurut gue sangat berdampak ketika lu salah menyebutkan misstatement lah, apalagi tentang hal yang benar-benar sensitif belakangan ini, yaitu COVID-19. Ya. Kayak dengan perbuatan lo atau omongan yang memiliki dampak influence yang sangat gede kepada followers lo, itu bakal fatal banget menurut gue. Kayak semua followers lo tuh bakal mengikutin lo, kata-kata lo gitu. Kayak dia memiliki kapasitas untuk mengkontrol itu semua. Dia mempunyai influence, dan jangan disalahgunakan aja sih. Apalagi hal yang berbau sensitif kayak gini, gitu aja. tapi gimana ya, tapi mungkin, dia kayak punya pikiran kayak gini juga sih, kayak, "Ah, bercanda kayak gini, pasti follower gue ngerti lah maksud maksud dari perkataan gue." Mungkin ya, tapi dia sebenarnya harus dilihat juga, dia besar tapi kan nggak mungkin dia besar tanpa adanya hater gitu loh, ya kan? Nah, Yoi. jadi
menurut gue sih dia harusnya lebih berhati-hati lagi gitu loh. Jadi nggak boleh asal lah ngomong gitu loh. Sekarang karena yang lihat tuh bukan cuma follower lu aja, semua orang kalau lu salah ngomong ya pasti ngeliat lu gitu. Setelah kejadian itu dia ada klarifikasi nih kayaknya baru diundang si Deddy Corbuzier deh. Oh gimana tuh? Dia udah kesebar di Twitter juga nih baru gue liat. Jadi si Doi itu kayaknya emang dia salah nyebut kalimat sih yang menjadi kontroversi sih. Dan dia mengupayakan hal itu sih bro. Jadi udah diklarifikasi ya Do ya? Udah, masalahnya gitu sih. Jadi sebenarnya bincang-bincang ini tidak berguna. Karena sebenarnya tujuan dia emang salah. Gak apa-apa, mending Anda mengakui gitu loh. Benar. Kita malah respect banget dong kalau dia klarifikasi kalau dia salah ya kan. Tapi emang efeknya medsos gila banget ya. Sangat. Kehidupan kita sekarang udah dikendalikan oleh media sosial sih. Segitu gede impactnya. Sekarang ini udah dunia cyber soalnya. Segala hal udah dengan teknologi lah. Benar. Merajalela teknologi zaman sekarang. Kalau nggak diperlakukan dengan baik, malah dapat menjadi bumerang bagi kita. Iya, setuju banget tuh. Teknologi ini kan sebenarnya tujuan teknologi buat membantu manusia. Tapi Iya benar. kalau salah mempergunakan malah bisa menjadi fatal. Masalahnya si siapa? Si suaminya si Autap udah sempet nge-tweet kan kalau misalnya apa dia ngasih ngedukung istrinya ya nggak sih? Padahal setelah hari kemudian ya udah diklarifikasi kalau itu salah. Itu lucu sih. Bahas ke study from home ya bro. Gimana menurut lo Bi study from home? Efektif nggak sih kalau dilakuin sekarang? Sebenarnya kalau untuk dilakuin sekarang ya efektif ya. Efektif gak efektif sih sebenarnya. Kalau menurut gua, yang pertama dengan adanya pelajaran dari rumah ini, gua merasa kalau misalnya anak sekolahan tuh jadi makin banyak tugas ya. Apa-apa dikit-dikit tugas gitu loh. Padahal kalau mereka sekolah pun belum tentu dikit-dikit tugas. Kayak mungkin kalau di sekolah biasa kayak guru ngejelasin gitu kan di papan tulis atau di mana. Cuma kalau di work from home ini nggak diajarin sedikit pun, anak-anak suruh belajar sendiri, terus tiba-tiba udah dikasih tugas kayak gitu-gitu. Karena gue juga punya adik, dia selalu ngerjain tugas cuy. Bangun pagi, habis itu selesai itu bener-bener sore. Kayak gue agak kasihan tapi juga yang gimana lagi gitu loh. Ini kan satu cara untuk mengurangi COVID itu sendiri kan. Tapi jangan salah sangka ya, bukannya kita nyalain guru-guru atau sekolah banyak tugas. Iya. Emang salah satu cara sih. Mungkin kalau dengan hanya guru mengajarkan kita kan waktu itu terbatas kan, secara online sulit juga. Mau harus ada tugas juga. Satu guru nih bro, masih satu PR nih. Ya guru tersebut nganggapnya, aku cuma ngasih ke murid-muridku ya satu doang. Tapi sebenarnya kalau 9 guru ngelakuin hal sama ya jadi 9 tugas. Iya. Ya banyak lah pro kontranya. Pro-nya kan buat menanggulangi corona kan. Buat tidak semakin menyebar. Nah, kalau dari pandangan lu gimana, Wak? Sama kayak Rabi sih, banyak pro kontranya. Pro-nya udah pasti untuk mengurangi penyebaran corona, maaf. Sebenarnya kan dengan kita tidak bertemu atau physical distancing ya, kan akan memperlambat bahkan mencegah penyebaran virus ini sendiri kan, dengan tidak ada kontak fisik di sekolah. Nah, tapi kontranya benar kayak tadi, malah menambah tugas atau menambah beban bagi murid. Belum lagi buat kontra atau kendala dari koneksi internet, koneksi setiap daerah dan orang kan beda. Iya. Kita kuliah aja berasa ya ada teman-teman yang tiba-tiba lost connection apa segala macam, apa kuota. Hal yang bisa dimaklumkan lah kalau lagi ada kelas tiba-tiba lu koneksi putus. Ya namanya juga internet kan dibuat sama manusia, belum tentu sempurna. Ada saja kendalanya pasti. Iya, setuju banget. Kan? Kita bahas lain study from home yaitu work from home. Gue cukup kocak sih karena ternyata semua kerjaan, bukan semua ya, maksudnya beberapa pekerjaan ternyata ada yang bisa dikerjakan di rumah dan ternyata orang-orang kreatif juga bisa bikin suatu karya juga ya dari rumah ya. Itu lucu-lucu. Oh iya. Iya. Dari hal-hal gabut ya. Seni itu ya nggak hanya bisa dikerja di lapangan, ternyata juga bisa di balik laptop atau di balik komputernya, dan dia bisa melakukan suatu seni yang lucu-lucu atau misalnya kocak-kocak dan menarik buat menghibur kita selama di rumah ya. Iya, jadi kreatif lah ibaratnya. Yoi, dan termasuk kita juga. Iya. Podcast kan tumbuh gara-gara from home. Iya.
diingatkan lagi kita dari rumah masing-masing ya. Ya gitu kalau menurut sudut pandang kita gitu, pasti ada pro kontranya. Iya, Setiap balik keputusan. lagi. Selama ini gue masih dukung pemerintah sih dengan segala upaya dia sih. Benar-benar. Iya. Memang susah. Gue ada satu hal nih, kan kita sebagai mahasiswa ya, dan ada beberapa tenaga ahli yang benar-benar spesial kan, kayak contoh dokter, kayak arsitek gitu-gitu. Dengan adanya kayak kita tuh diberikan materi dari cuma dari rumah, itu menurut lu pada tuh efektif gak sih? Kayak menurut gue tuh kualitas angkatan kita kayak setahun 2 tahun ke depan tuh kualitasnya masih sama atau enggak gitu? Jawabannya nggak ada jawaban pasti sih menurut gua, Jo. Iya, boleh di-sharing kok opini lo. Bisa, menurut gua mungkin bisa lebih baik kualitasnya karena mungkin waktu belajar malah semakin banyak, nggak tahu ya dipakai buat belajar atau tidak. Tapi bisa juga kualitasnya malah makin memburuk kalau dibuat males-malesan doang. Dan itu nggak bisa dipungkiri lah, lu di rumah disuruh belajar, ya udah pasti males nggak sih, jujur Udah aja pasti, gitu. iya. Nah, ya itu yang jadi concern kita ya, kayak nggak semua mahasiswa yang diususkan di bidang tersebut tuh kayak kita nggak sepenuhnya belajar gitu. Pasti ada yang malas-malasan juga kan. Pasti, nggak bisa dipungkiri. Kayak takutnya tuh memperburuk kualitas tenaga kerja ke depannya. Mungkin, sangat mungkin. Kalau misalnya gue kasih topik tentang lulus jalur COVID gimana, bro? Oh, menarik Wah, nih. seru tuh. Ini seru sih. Seru. Itu berarti gimana? Kalau pendapat gue ya, sebenarnya gue lebih ke nggak iri sih, lebih kasihan karena pengalaman SMA-nya ya lu tau lah, SMA cuma 3 tahun bro, bayangin aja. Dan lu lulus dengan jalur COVID, jalur diberikan dengan secara cuma-cuma. Katanya giveaway katanya. Kurang ajar banget. Itu gimana banget sih kocak-kocak tentang jalur COVID. Iya. Dan dengan lulus dari jalur COVID, nih gua potong sedikit ya. Kita bukannya jelek-jelekin atau memperlucu aja ya. Bukan kita kata-katain lu jalur COVID. Cuman nih menurut kita ada iri dan ada rasa kesiannya juga, bener sih. Maksudnya, sayang aja masa SMA terakhir lu, apalagi udah mau lulus kan. Tahun-tahun terakhir tuh berkesan banget, men. Tapi gue pure bener-bener gak ada iri sama sekali sih. Gue ngerasain soalnya setiap perjalanan hidup gue itu berarti kalau misalnya ada satu hal yang mengganggu kayak gini, aduh. Iya, sayang sekali sih. Bener-bener sayang sih, kasihan aja gue. Kelulusan cuma dikasih lewat online. Iya, lewat surat edaran online. Iya, wah gila tuh itu. Kalau dulu kan waktu kita SMA kuliah, waktu lulusan ya dikumpulin di satu tempat ya kan, dikasih surat. Iya benar. Iya, seru banget tuh pengalamannya. Bukanya bareng-bareng. Ini bukanya dari rumah, cuy. Kalau gue mau ngomongin masalah COVID di bulan lalu ya, itu kocak banget sih. Dimana semua orang tuh fokusnya ke COVID ya. Semua media juga lagi menjual COVID. Sampai kan kalau misalnya lu perasa nggak sih waktu zaman 2 bulan lalu waktu awal-awal muncul, ketika ada seorang influencer atau artis atau YouTuber atau segala macamnya yang buat konten di luar rumah, itu rasanya aneh nggak sih? Zaman-zaman itu emang lah kok lagi COVID gini kok sekarang orang masih bikin konten segala macam. Tapi lama-kelamaan kalau kita pikirin ya media sebenarnya harus lebih longgar kayak sekarang sih. Jadi semua harus tetap ada hiburannya sih, nggak melulu tentang COVID sih. Jadi kan kalau kita lihat di bulan-bulan sekarang, kita ngeliat misalnya YouTuber atau sekarang content creator buat sesuatu hal di luar rumah, itu jadi suatu hal yang menarik lagi. Kalau dulu zaman 2 bulan lalu tuh kayaknya masih aneh banget rasanya. Iya, kok gila lu keluar rumah gitu kan? Iya, gue ngerasa tuh aneh banget. Kalau ada media satu nih, misalnya gue buka Line Today, isinya COVID, buka Instagram COVID semua, kita buka YouTube, lah kok ada bikin konten apa ya misalnya gitu kan? Itu rasanya aneh banget sih. Sedangkan dunia lagi sedang COVID, tapi dimulai sekarang ya media juga harus mensiarkan satu hal yang menarik juga, nggak selalu tentang COVID sih. Iya, harus menyebarkan hal positif sih, biar kita tetap semangat. Tapi ada kemungkinan lain juga nggak sih kalau kayak gitu? Maksudnya mungkin aja dia emang udah nge-shootnya sebelum COVID itu rame gitu loh. Iya. Tapi baru di post. Karena dulu banyak juga tuh yang lagi upload tiba-tiba langsung diajak komen, kok bisa lagi kayak gini. Iya, banyak kan. Malah sebenarnya kalau misalnya udah kelas besar ya, istilahnya kita YouTuber atau influencer kelas besar, mereka sudah punya plan juga di bulan ini harus keluar berapa episode, harus berapa ini yang harus keluar. Gitu. Ada target-target tertentu lah ya. Dan syutingnya pasti juga jauh hari sebelum COVID. Yang masalah adalah ketika waktu itu memang lagi gempar dan
para artis tersebut itu masih berusaha untuk cari duit lewat konten-konten di luar rumah, itu sih yang jadi masalah. Oke gengs, paling segitu aja pendapat kita tentang beberapa hal yang lagi viral sekarang nih. Yang pastinya kita harus tetap stay at home, jangan sampai kemana-mana. Tetap bekerja dari rumah, belajar dari rumah, melakukan hal dari rumah. Kita dukung pemerintah kita untuk memutus rantai COVID ini, bro. Sekian dari Kimi, namanya juga SMA.